Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Puspita Putri. Saya dari kelas 2D dengan MPM 21106310700131. Saya dari Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pendidikan jasmani. Jadi, yang pertama di sini saya akan menjelaskan sejarah pendidikan jasmani. Sejarah istilah pendidikan jasmani di Amerika Serikat berawal dari istilah gimnastik, higienis, dan fisikakultur Sidengtop. Istilah gimnastik pernah ada di Amerika terjadi sekitar pada tahun 1800-an yang menunjuk pada aktivitas jasmani atau latihan yang dilakukan di gimnasium. Sedangkan sejarah istilah pendidikan jasmani di Indonesia berawal dari istilah gerak badan atau aktivitas jasmani. Dalam perjalanan, sejarah juga pernah mengalami istilah, yaitu yang pertama, pendidikan olahraga, yang kedua, pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi, dan yang terakhir, pendidikan jasmani kesehatan. Sebelum kembali pada istilah pendidikan jasmani sampai sekarang. Perjalanan ini menunjukkan ketidakkonsistenan misi dan visi pendidikan jasmani di Indonesia. Karena terombang-ambing dari pengaruh zaman, budaya, serta nilai orientasi yang diyakini oleh masyarakat. Hingga saat ini, di sekolah dikenal dengan mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tetapi, seolah semua orang sepakat menyebutnya dengan mata pelajaran olahraga. Bahkan guru-guru sekarang lebih senang dipanggil dengan guru olahraga daripada guru pendidikan jasmani. Inilah bukti ketidakkonsistenan arah dan tujuan pendidikan jasmani di Indonesia. Setelah menjelaskan sejarah pendidikan jasmani, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian pendidikan jasmani. Pengertian pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik dan pengetahuan, perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan keterampilan emosi. Jadi, pendidikan jasmani merupakan wahana yang mampu mendidik manusia untuk mendekati kesempurnaan hidup secara alamiah, dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kehidupan sehari-hari. Secara garis besar, pendidikan jasmani bertujuan untuk mengembangkan individu secara organik, neuromuskuler, intelektual, dan emosional. Nah, itu tadi secara garis besar tujuan pendidikan jasmani. Selanjutnya, di sini ada tujuan pendidikan jasmani menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Yaitu yang pertama, mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani, serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar. Yang keempat, meningkatkan sikap sportif, jujur, disiplin, kerjasama, bertanggung jawab, percaya diri, dan demokratis. Dan yang terakhir, meningkatkan keterampilan untuk keselamatan diri, orang lain, dan lingkungan. Berikutnya, di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup pendidikan jasmani, yaitu yang pertama, permainan dan olahraga. Contohnya seperti olahraga tradisional, permainan bola voli, bola basket, sepak bola, serta aktivitas lainnya. Yang kedua, aktivitas pengembangan. Contohnya seperti komponen kebugaran jasmani, mekanika sikap tubuh, dan bentuk postur tubuh. Yang ketiga, aktivitas ritmik. Contohnya seperti senam lantai, ketangkasan menggunakan alat, dan ketangkasan tidak menggunakan alat. Yang keempat, aktivitas senam. Contohnya seperti senam SKJ dan senam aerobik. Yang kelima, aktivitas air. Contohnya seperti olahraga renang. Yang keenam, pendidikan luar sekolah. Contohnya seperti piknik dan pengenalan lingkungan. Yang ketujuh, kesehatan. Contohnya seperti merawat lingkungan yang sehat, memilih makanan dan minuman yang tepat, dan mengatur pola istirahat yang tepat.
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan manfaat pendidikan jasmani, yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan anak akan gerak. Maksudnya adalah, di dalamnya anak-anak dapat belajar sambil bergembira, melalui penyaluran hasratnya untuk bergerak. Yang kedua, mengenalkan anak pada lingkungan dan potensi dirinya. Maksudnya adalah, anak akan lebih memilih berbuat sesuatu daripada melihat dan mendengarkan orang lain. Yang ketiga, menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna. Maksudnya adalah, pendidikan jasmani di sekolah dasar cukup unik, karena turut mengembangkan dasar-dasar keterampilan yang diperlukan anak untuk menguasai berbagai keterampilan dalam kehidupan di kemudian hari. Yang keempat, menyalurkan energi berlebihan. Maksudnya adalah, kelebihan energi sangat perlu disalurkan agar tidak mengganggu keseimbangan dan mental anak. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan dasar falsafah pendidikan jasmani, yaitu yang pertama, kebugaran dan kesehatan, yang kedua, terkuasainya konsep dan prinsip gerak, yang ketiga, keterampilan fisik, yang keempat, kemampuan berpikir, yang kelima, kepekaan rasa, yang keenam, keterampilan sosial, dan yang terakhir, kepercayaan diri. Berikutnya, di sini saya akan menyebutkan fungsi pendidikan jasmani, yaitu yang pertama ada aspek organik, yang kedua ada aspek neuromuskuler, yang ketiga ada aspek perspektual, yang keempat ada aspek kognitif, yang kelima ada aspek sosial, dan yang terakhir ada aspek emosional. Kesimpulan dari materi yang telah saya presentasikan barusan dapat disimpulkan melalui aktivitas jasmani dalam pengertian ini dipaparkan sebagai kegiatan anak didik untuk meningkatkan keterampilan motorik dan nilai-nilai fungsional yang mencakup aspek kognitif, afektif, psikomotor, dan sosial. Aktivitas ini harus dipilih dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Melalui aktivitas pendidikan jasmani dan olahraga, diharapkan peserta didik tumbuh dan berkembang sehat dan segar jasmaninya. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.